Kalau kita melihat rekam jejaknya ke belakang, Pak Ganjar ini emang sukses banget meningkatkan UMKM di Jawa Tengah. Itu kenapa mereka mendukung Ganjar Mahfud. Si Eka Sastra nih, koordinatornya, itu bilang karena ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas UMKM. Yang gue lihat dari deklarasi para pengusaha ini mendukung Ganjar Mahfud mematahkan sebuah mitos kepemimpinan yang tegap untuk membela hukum ditakuti oleh para pengusaha. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Gue barusan baca berita. Jadi ada pengusaha yang tergabung dalam program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif atau disingkat progresif. Ini mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Mahfud. Saya menyampaikan terima kasih ada komunitas progresif yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Hari ini memberikan dukungan pada Ganjar Mahfud dan dia spesifik bicara soal ekonomi. Saya senang sekali karena mereka adalah pelaku-pelaku usaha dan itu menjadi dua isu utama yang kita temukan di masyarakat. Satu soal pendapatan yang hari ini masyarakat perlu mendapatkan peningkatan dan bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Maka kami berharap betul kawan-kawan nanti ini akan membantu dalam praktek keseharian bagaimana membangun bisnis dan berwirausaha. Ini keren banget. Kata koordinator nasionalnya kayak yang gue baca tadi. Itu kenapa mereka mendukung Ganjar Mahfud. Si Eka Sastra nih, koordinatornya, itu bilang karena ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memang punya komitmen untuk meningkatkan kualitas UMKM. Karena selain para pengusaha yang tergabung dalam progresif ini juga banyak pelaku UMKM. Nah, ini emang bener banget. Kalau kita melihat rekam jejaknya ke belakang, Pak Ganjar ini emang sukses banget meningkatkan UMKM di Jawa Tengah. Omset UMKM itu dari ketika awal Pak Ganjar menjabat sampai kemudian Pak Ganjar itu selesai jabatannya 10 tahun, itu memang meningkat banget omsetnya. Penyerapan tenaga kerja UMKM di Jawa Tengah juga meningkat. Itu karena program-program yang banyak buat UMKM seperti kredit startup milenial atau kredit UMKM untuk anak muda yang memang udah dilakukan Pak Ganjar di Jawa Tengah. Lalu ada juga soal inkubasi atau ruang pelatihan bagi UMKM di Jawa Tengah, misalnya lewat Heterospace. Ada juga program support atau dukungan dari Ganjar Pranowo untuk UMKM lewat Lapak Ganjar. Jadi melalui Lapak Ganjar ini pengusaha-pengusaha UMKM bahkan nggak cuma di Jawa Tengah, banyak di kota-kota lain juga di luar Jawa Tengah ketika pandemi itu dibantu promosinya atau pemasarannya oleh Pak Ganjar. Yang itu meningkatkan omset mereka atau perputaran uang mereka yang otomatis meningkatkan daya tahan mereka untuk tetap survive ketika pandemi. Usahanya pun lebih besar, bahkan ada beberapa yang bisa sampai menjangkau pasar internasional atau istilah kerennya nih, go internasional. Nah, tapi kemudian yang gue lihat dari deklarasi para pengusaha ini mendukung Ganjar Mahfud mematahkan sebuah mitos bahwa kepemimpinan yang bersih, kepemimpinan yang kemudian garang untuk memberantas pungli, kepemimpinan yang tegap untuk membela hukum ditakuti oleh para pengusaha. Yang gua maksud di sini adalah mitos bahwa Mahfud MD itu ditakuti pengusaha. Ternyata ini tuh nggak terbukti sama sekali. Kenapa? Yaitu tadi pengusaha-pengusaha aja malah berbondong-bondong mendukung Ganjar Mahfud. Ini kan bisa kita tanyakan, kenapa mitos itu tidak terbukti? Kalau menurut gua kemudian, ya memang pengusaha itu sebenarnya yang dibutuhkan ini kan kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, stabilitas politiknya juga. Jadi ketika hukumnya ini pasti, nggak ada pungli, nggak ada korupsi, nggak ada kong kali kong atau nepotisme di belakang layar,
ya otomatis semua pengusaha itu punya kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa harus mengeluarkan lagi uang-uang receh-receh sampingan buat orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang nakal. Dan Pak Ganjar selama di Jawa Tengah itu sudah membuktikan ada pungli sikat yang dampaknya juga meningkatkan ekonomi selain membuat birokrasi itu memang menjadi lebih bersih. Nah, Pak Mahfud juga sama. Kalau kita lihat, Pak Mahfud ini adalah orang yang terdepan ketika ngomongin kasus-kasus besar kayak kasus korupsi di Dirjen Pajak yang harusnya itu bisa menjadi motor pembangunan termasuk penggerak ekonomi uangnya. Tapi kan akhirnya masuk-masuk ke kantong pribadi. Ini juga yang gak disukai oleh pengusaha. Pasti pengusaha kan ngerasanya, gue udah capek-capek kerja, bayar pajak, pajaknya disalahgunakan. Padahal ketika pajak itu disalurkan dengan benar, otomatis bermanfaat bagi masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan manfaat itu, otomatis ekonominya meningkat. Ketika ekonominya meningkat, maka daya belinya meningkat. Balik lagi yang untung adalah pengusaha menjadi sebuah ekosistem yang benar-benar kuat. Dan tentu saja dengan stabilitas politik yang dibangun berdasarkan nomokrasi atau hukum yang benar, ini nggak akan membuka ruang kemudian pemerintah hanya mendahulukan kroni-kroninya, keluarga-keluarganya, orang-orang dekatnya saja dalam bisnis yang lazim kita saksikan dulu ketika era Orde Baru. Cuman orang-orang di sekitar Soeharto, orang-orang di sekitar rezim itulah yang bisa kemudian menikmati akses luar biasa kepada bisnis. Ini menyalahi kemudian keinginan dari para pengusaha. Karena pengusaha ini pengennya persaingan itu ya fair, adil, kesempatan itu terbuka. Makanya mereka kemudian memang lebih memilih kepada Ganjar Mahfud yang punya rekam jejak. Bukan hanya meningkatkan UMKM dari segi ekonomi, tapi juga sangat peduli dan konsisten untuk menegakkan hukum dan demokrasi. Jadi sampai sini gue bilang sih, cita-cita Ganjar Mahfud untuk mewujudkan Indonesia Raya yang lebih unggul itu sangat mungkin. Kenapa? Karena ini memberi kepercayaan kepada para pengusaha dan itu sudah terlihat memang para pengusaha itu sudah percaya kepada kepemimpinan Ganjar Mahfud untuk berusaha di Indonesia. Terutama ini akan menggerakkan roda ekonomi. Ada investasi yang berjalan dan investasinya nggak bocor tapi bisa merata merembes ke semua lapisan masyarakat di Indonesia. Nggak ada lagi ketimpangan ekonomi, nggak ada lagi bisnis yang hanya bisa dinikmati sedikit kroni. Thank you.